Banyaknya pekerjaan proyek yang molor berakibat pada denda yang wajib dibayar pemborong. Jika tidak dibayar, maka pemerintah dapat memblacklist rekanan tersebut, bahkan apabila tidak dibayar juga disebut tindakan korupsi. Sehingga aparatur pemerintah baik pejabat pembuat komitmen atau pengguna anggaran uang negara agar hati-hati dan harus tegas dalam memberikan sanksi kepada pemborong untuk membayar denda keterlambatan sesuai pasal 79 ayat 4 Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa agar tidak terseret pada kasus korupsi. Persoalan yang terjadi pada salah satu proyek karena adanya dugaan pembayaran lunas dan pelaporan proyek selesai, padahal faktanya proyek baru rampung sebesar 70%. Pada dasarnya, untuk keterlambatan penyelesaian proyek di era pandemi yang melebihi tahun anggaran sudah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 189 Tahun 2022 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi coronavirus disease 2019 yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2023. Pada pokoknya, norma tersebut menyatakan apabila berdasarkan penelitian pejabat pembuat komitmen atau PPK, sisa pekerjaan yang tidak selesai pada akhir tahun anggaran 2022 dapat dilanjutkan penyelesaiannya pada tahun 2023 dengan syarat dan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 AQO. Adapun syarat dan ketentuannya antara lain penyedia barang atau jasa yakin menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 90 hari kalender dan membuat surat pernyataan kesanggupan. Dengan demikian, penggunaan legal backup berupa surat edaran atau SE Bupati Nganjuk nomor 900/4256-411.402/2022 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun 2022 adalah kurang tepat, karena SE bukan merupakan produk hukum, itu tidak lebih sekedar dari himbauan saja. Untuk menyikapi terjadinya kasus serupa terhadap proyek-proyek pemerintah daerah atau Pemda yang bersumber dari APBD, pihak Pemda bisa menyiapkan sarana hukum berupa peraturan bupati atau Perbup dengan catatan produk hukum tersebut harmonis secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. SE tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Sebenarnya pemerintah itu telah memberikan satu aturan perundang-undangan terkait dengan molornya pekerjaan di era pandemi ini dengan mengeluarkan Permenkyu nomor 189 tahun 2022 ya. Di situ ada di pasal 3 bahwa diperbolehkan, tapi dengan adanya satu syarat-syarat tertentu ya, tentunya diperbolehkan bisa dikerjakan pada tahun 2023, tapi ada syaratnya. Jadi syaratnya bahwa si penyedia barang dan jasa pemerintah tadi harus mampu menyelesaikan kekurangannya itu dalam waktu 90 hari. Dan dia harus menulis pernyataan kesanggupan di atas materai. Jadi diperbolehkan, tidak ada masalah. Sementara Kartimah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah saat dikonfirmasi tidak berada di kantor dihubungi via WhatsApp salah satu wartawan menjelaskan denda sudah dibayar. Tetapi ia tidak bisa menjelaskan secara rinci karena tidak sedang di kantor. Dari Nganjuk, Haryadi Swandito, Garda TV. Garda Revolusi Multi